Ini sudah lama dikeluhkan oleh mereka. Di kita ini saya katakan selalu wacana-wacana akan-akan. Sampai sekarang itu belum juga ada solusinya. Nah, saya ingin penjelasan Pak, kenapa hal tersebut terjadi. Kalau misalnya kita selalu berkoar-koar soal perlindungan data pribadi, tapi di dalam rumahnya sendiri kecurian. Ketika perempuan memimpin dengan penuh ilmu, perubahan menjadi tidak terelakkan. Di ruang sidang parlemen, pembahasan kebijakan berlangsung dinamis. Perempuan kini tampil aktif dalam menyampaikan pandangan, kritik, serta masukan terhadap pemerintah. Mereka tidak hanya hadir sebagai anggota, tetapi juga menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara aktif. Jika dilihat dari masa ke masa, pada pemilu 1977, prosentase anggota DPR perempuan hanya sebanyak 6,3% atau 29 orang saja. Periode 1982 hingga 1987, ada 42 perempuan di DPR atau sebanyak 9,13%. 29 perempuan atau sebanyak 5,8% pada periode 1987. Dan pada periode 1992 ada sebanyak 62 perempuan di DPR. Periode 1997 keterwakilan perempuan di parlemen turun menjadi 54 orang atau eksistensinya hanya 10,8%. Di tahun 1999 ada 45 orang perempuan duduk di kursi parlemen. Jumlah kembali naik pada tahun 2004 menjadi 61 orang perempuan atau sebanyak 11,09%. Jumlah kembali bertambah tahun 2009 sebanyak 101 perempuan sebagai wakil rakyat di parlemen. Namun, pada periode 2014, jumlahnya kembali turun menjadi 97 orang. Keterwakilan perempuan kembali naik dari hasil pemilu periode 2019 menjadi 118 orang perempuan atau sebesar 20,5%. Sementara hasil pemilu 2024, angka perempuan yang lolos ke Senayan sebagai anggota parlemen tercatat sebagai yang tertinggi dalam sejarah di Nusantara, yaitu 21,9% atau 127 orang perempuan dari total keseluruhan anggota DPR, yakni 580 orang. Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di Senayan juga diikuti dengan keterlibatan dan kebijakan strategis, dan angka itu menemukan maknanya dalam keputusan nyata. Setelah lebih dari 2 dekade menunggu, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani pada 21 April 2026, sebuah tanggal yang bukan kebetulan, tapi mengingatkan pada perjuangan panjang Raden Ajeng Kartini untuk perempuan Indonesia. Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Hukum RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Yang juga menjadi catatan sejarah dari eksistensi perempuan di parlemen terjadi pada 4 tahun lalu, tepatnya pada 12 April 2022. Saat itu DPR RI sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual atau RUU TPKS menjadi undang-undang. Ruangan penuh gemuruh tepuk tangan, sukacita menyambut keputusan itu. Kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Yuk. Memimpin sidang paripurna, saat itu Ketua DPR RI Puan Maharani terlihat tak dapat menyembunyikan rasa harunya atas keputusan pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang yang kebetulan dilakukan di bulan perayaan Kartini.
Puan menyebutnya sebagai hadiah bagi perempuan Indonesia sekaligus komitmen bersama yang menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi kekerasan seksual di Indonesia. RUU TPKS memasukkan 9 jenis kekerasan seksual yang bisa dijerat pidana. Beberapa di antaranya jenis kekerasan seksual yang belakangan kerap terjadi di media sosial. Pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang adalah hadiah bagi seluruh perempuan Indonesia. Apalagi menjelang diperingatinya Hari Kartini, karena Undang-Undang TPKS adalah hasil kerjasama bersama sekaligus komitmen bersama kita untuk menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada tempat bagi kekerasan seksual. Perempuan di parlemen kini juga menempati berbagai posisi penting, mulai dari ketua DPR, pimpinan komisi, hingga jabatan di sejumlah alat kelengkapan Dewan AKD DPR RI. Hal ini menunjukkan peningkatan tidak hanya dari sisi jumlah, tapi juga posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Pada 1 Oktober 2019, untuk pertama kalinya dalam sejarah, perempuan di parlemen terpilih menjabat sebagai Ketua DPR RI untuk periode 2019-2024. Namanya kembali terpilih duduk sebagai Ketua DPR periode kedua 2024-2029. Termasuk Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Saat ini tercatat sebanyak 15 nama perempuan anggota DPR RI yang sekaligus dipercaya menjabat sejumlah posisi di parlemen. 4 orang pada posisi Ketua Komisi, masing-masing Siti Hediati Haryadi, Ketua Komisi 4, Anggia Ermarini, Ketua Komisi 6, Feli Estelita, Ketua Komisi 9, serta Hetifa Safudian, Ketua Komisi 10. Dan 10 orang perempuan parlemen dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi, seperti Sari Yuliati, Wakil Ketua Komisi 3, sekaligus Wakil Ketua DPR, Evita Nursanti, Wakil Ketua Komisi 7, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7, Kusnunia Halim, Wakil Ketua Komisi 7, Putisari, Wakil Ketua Komisi 9, Nihayatul Wafiro, Wakil Ketua Komisi 9, Mai Esti Wijayanti, Wakil Ketua Komisi 10, Himatul Alia, Wakil Ketua Komisi 10, Putri Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Komisi 12, dan Dewi Asmara, Wakil Ketua Komisi 13. Perjalanan ini tidak terjadi begitu saja. Ada kebijakan yang membuka jalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur keterwakilan perempuan minimal 30% dan diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi MK tahun 2024 yang memastikan perempuan hadir dalam struktur penting parlemen ini bukan sekedar angka, tapi ruang yang harus diisi dengan kapasitas. Sementara itu, pihak KPU RI menilai keterwakilan perempuan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah. Kualitas argumentasi dan profesionalitas menjadi faktor penting dalam memperkuat peran perempuan sebagai wakil rakyat. Jadi karena suara itu genderless, tidak memandang ini suara laki-laki dan perempuan, menurut saya walaupun itu keluar dari seorang perempuan sebagai wakil rakyat, saya rasa memang harus diperkuat dengan banyak data, dengan banyak argumentasi untuk memperkuat keterwakilannya sebagai wakil rakyat ke depannya. Para anggota parlemen perempuan menilai kesetaraan di lingkungan parlemen semakin terasa. Mereka mengaku memiliki ruang yang sama dalam menyiapkan pendapat dan kontribusi dalam pengambilan keputusan. Nggak ada itu yang namanya, oh perempuan itu adalah tiang winking atau second line atau orang nomor 2, terus ini prioritas laki-laki, nggak ada. Justru sekarang yang ada malah
perempuan itu disupport sama teman-teman. Saya rasa kalau hari ini kita sudah memiliki hak yang sama dalam berbicara ya. Salah satu contohnya kami di Komisi 10 DPR RI nih Mas Teddy, kami itu ada 5 pimpinan, 4 itu perempuan loh, 1 laki-laki gitu ya. Ya, dan dalam memberikan hak berbicara ketika kami rapat itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kita mempunyai perangkat hukum, kita mempunyai negara yang melindungi hak-hak kita sebagai perempuan. Jadi gunakan itu untuk menjaga, melindungi diri kita sendiri. Dan himbauan saya untuk perempuan, ayo belajar terus, apapun yang ingin kamu lakukan, jadilah dirimu. Kenyataannya hari ini banyak juga alat kelengkapan Dewan sudah diisi oleh perempuan, bahkan pimpinan DPR RI juga perempuan. Walaupun jumlah kita sedikit, tapi kita berusaha untuk mengisi ruang yang memang mungkin tidak bisa disuarakan dengan kencang oleh teman-teman yang laki-laki. Karena tentu kepentingan gender itu walaupun tentu kita punya dan didukung oleh banyak sahabat laki-laki di parlemen ini, tapi kita yang paling memahami masalah perempuan. Itu kan bukan berarti dia galak ya, tapi dia tegas ya. Sebagai perempuan dia ingin memperlihatkan ya bahwa dia punya kapasitas, punya kapabilitas dan akuntabilitas. Jangan juga kemudian perempuan dianggap follower terus. Jadi kita juga harus berada di garda terdepan dong di parlemen. Di masa lalu, perempuan di parlemen kerap menghadapi berbagai stigma, mulai dari dianggap kurang kompeten, hanya mengandalkan popularitas, hingga diragukan dalam menjalankan peran domestiknya, antara sebagai perempuan dan ibu, serta menjadi seorang anggota dewan. Namun seiring waktu, persepsi tersebut mulai berubah. Perempuan di parlemen dinilai kini menunjukkan kapasitas pengalaman dan profesionalitas yang semakin diakui. Jadi justru kalau suara perempuan, ini perempuan-perempuan hebat yang ada di parlemen lebih aktif, lebih membumi, dan biasanya mereka lebih peka dalam hal menyerap aspirasi masyarakat. Ibu ketua DPR-nya juga perempuan, nah itu kemudian menginspirasi dari perempuan-perempuan hebat di parlemen ini untuk berkarya secara maksimal. Suara perempuan kan penting ya, karena begitu pentingnya ya keberadaan dan posisi perempuan ini. Bahkan dalam setiap kita melakukan pembahasan, terutama di undang-undang pemilu itu yang namanya keterwakilan perempuan itu kita pakai afirmatif ya gitu ya. Sudah luar biasa kemajuannya tadi, dari waktu ke waktu ya, dari masa ke masa, apalagi sudah ada payung hukum keterwakilan, bisa menduduki posisi-posisi yang strategis di parlemen ini, kaum perempuan ini. Di mata masyarakat, perubahan itu terasa. Perempuan di parlemen dinilai lebih dekat dengan persoalan sehari-hari dan lebih peka, serta lebih berani menyuarakan yang selama ini tak terdengar. Perempuan-perempuan yang ada di parlemen saat ini adalah contoh-contoh Kartini-Kartini masa depan yang bisa membuat Indonesia semakin maju dengan pemikiran yang ada. Aku melihat banyak sekali sekarang perempuan di parlemen untuk menyuarakan suara rakyat dan berjuang untuk rakyat kecil. Kalau sosok perempuan di parlemen ya menurut saya pribadi tuh mereka benar-benar berani untuk menyuarakan pendapat mereka, bahkan mereka juga benar-benar yang menyuarakan bahkan mendukung kita sebagai rakyat-rakyat kecil gitu. Jadi kayak yang dunia politik kan biasanya kita kenal sebagai laki-laki biasanya gitu ya, tapi sekarang tuh udah banyak wanita yang berkecimpung di dunia politik dan lain sebagainya, jadi itu benar-benar keren banget. Hari ini, suara perempuan tidak lagi menjadi pelengkap, namun hadir sebagai kekuatan mengisi ruang-ruang kebijakan, mempengaruhi arah keputusan, dan memastikan bahwa kepentingan publik benar-benar terwakili. Suara-suara lantang perempuan parlemen menjadi bagian penting dari perubahan. Perusahaan ini ngejek gitu, baru kita kena bencana dia lewat di depan muka kita. Ini suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu. Dan tolong, jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini. Poin terpenting ya, karena menyangkut juga layanan hukum yang mampu dirasakan oleh masyarakat. Tapi setahun ini Pak Wamen
saya khususnya di daerah pemilihan saya juga Sulawesi Selatan belum kita rasakan gitu ya. Mohon diatensi. Jika negara tidak tegas, dan sekali lagi saya katakan ini adalah masa depan anak-anak kita semua begitu. Dan kita melihat bagaimana yang terindikasi pelaku itu seperti justru melakukan sosialisasi terhadap praktek child grooming ya Bu ya. Dan kemudian itu seperti tidak ada sanksi, tidak ada peringatan. Terus terang, saya ingin menyampaikan kepada Bapak bahwa paparan Bapak minimalis banget. Paparan yang Bapak sampaikan itu minimalis. Harusnya pada pertemuan pertama ini Bapak bisa menggambarkan secara komprehensif. Perjalanan para perempuan parlemen belum selesai, namun langkahnya sudah berjejak. Dari suara yang dulu dipinggirkan, kini dinilai sudah terlibat menjadi suara yang ikut menentukan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua bahwa kaum perempuan harus terus menunjukkan eksistensinya dan kemampuannya di parlemen dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hidup kaum perempuan. Harus lebih keras lagi dari sekarang, lebih kritis lagi, lebih hebat lagi dari pria. Hari ini kita rasakan bahwa gema dari surat-surat Ibu Kartini itu masih sangat membekas dan memberikan harapan dan memberikan semangat kepada perempuan. Selamat Hari Kartini, semoga inspirasi Kartini benar-benar bisa menjadi arah dari perjuangan perempuan Indonesia terutama yang ada di parlemen. Ruang-ruang sidang parlemen di Senayan semakin terang dengan suara-suara perempuan yang ikut mengawal dan menentukan kebijakan. Bukan saja terlihat, namun semangat Raden Ajeng Kartini semakin hidup di sana. Karena pengalaman yang lalu harus selalu menjadi pembelajaran untuk sekarang dan masa depan. Perempuan selain perlu duduk di ruangan pengambil keputusan, juga harus merancang ruangan itu sendiri. Ketika perempuan memimpin dengan penuh ilmu, perubahan menjadi tidak terelakkan. Perempuan harus bisa memastikan bahwa dalam pembangunan Indonesia tidak ada yang ditinggal. Bahwa ketika kita maju, maka kita maju bersama-sama. Tim CNN Indonesia.